Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Wahyu. Sekarang saya berada di gedung Balai Asri Pusdai Bandung. Di mana di sini WA Wedding Planner kita sedang menyelenggarakan suatu acara pernikahan. Di sini ada satu atau dua tips yang akan saya bagikan sama teman-teman. Bagaimana di sini teman-teman yang khususnya akan menyelenggarakan suatu acara pernikahan. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara membuat suatu acara pernikahan itu terlihat pernikahan yang bagus, pernikahan yang glamor, tentunya pernikahan yang megah dengan budgeting yang teman-teman kalian punya semua. Oke. Yang teman-teman tahu semua di sini ada beberapa vendor atau ada beberapa faktor yang sangat penting dalam suatu acara pernikahan. Itu ada foto, MC, kesenian, musik, dan semua hal. Tapi ada dua hal di sini vendor yang khususnya di mana teman-teman mengeluarkan kocek atau cost yang lebih besar dibandingkan dengan vendor-vendor lainnya, yaitu adalah catering sama dekorasi. Yang mungkin dua hal ini bisa sangat-sangat membuat suatu acara pernikahan teman-teman ini menjadi pernikahan yang sangat berkesan. Di sini saya akan membedah bagaimana dari dua hal ini saya akan membuat dari yang teman-teman by budgeting dengan membuat suatu pernikahan yang itu terlihat sangat megah. Oke, yang pertama adalah untuk teman-teman dalam memilih suatu catering itu usahakan memilih catering yang itu sudah include sama dekorasi. Jadi cari catering yang itu sudah memiliki dekorasi dan dekorasi itu sudah full. Jadi teman-teman di situ sudah di backup sama semua dekorasi yang dari catering, itu dari pelaminan, dari penerima tamu, terus dari bagian depan juga, dari jalur menuju pelaminan, itu semua sudah di backup oleh dari catering juga. Nah, di sini yang teman-teman tahu juga kalau dekorasi yang include sama catering itu adalah dekorasi yang standar, khususnya pelaminannya standar. Nah, yang mau saya konsepkan di sini adalah yang teman-teman harus tahu pada suatu acara pernikahan, calon pengantin menghabiskan waktu yang sangat banyak di pelaminan. Di situ ada foto keluarga, ada foto VIP, ada sesi-sesi foto pengantin juga, yang itu akan terlihat megah kalau memang pelaminan yang teman-teman punya itu semua megah. Jadi kita balik lagi, jadi dari teman-teman mencari catering yang sudah include sama dekorasi, tapi pelaminannya di take out, tapi pelaminannya di delete. Jadi jangan ambil pelaminan yang itu dari catering, ya. Setelah teman-teman delete atau setelah teman-teman take out si pelaminan yang include dari catering, nah lalu kita cari pelaminan yang itu kita ambil langsung dari dekorasi yang mungkin itu adalah grade A plusnya di Bandung atau yang paling bagusnya di Bandung. Nah, nggak apa-apa. Jadi dekorasi full semua, dekorasi full itu ya mengcover semua area. Hanya dekorasi pelaminannya itu kita pasti akan megah. Nah, kalau misalkan teman-teman tanya bagaimana bedanya untuk catering yang sama dekorasi atau dekorasi yang dia dipisah sama catering, tentu akan lebih bagus, lebih mahal, dan hasilnya akan lebih beda untuk catering yang dipisah sama dekorasi. Tapi di sini saya membicarakan hal yang bagaimana cara membuat suatu pelaminan yang megah dengan budgeting yang teman-teman punya. Oke, selanjutnya sekarang kita akan coba mobile. Kita akan coba datangi kru WO yang mungkin sedang bertugas hari ini, khususnya di Balai Asri Pusdai Bandung. Dan kita akan coba wawancara, mungkin nggak semuanya, karena kita tahu mereka lagi bertugas. Mungkin salah satu, dua, atau tiga orang yang akan saya coba wawancara. Yang ini kita akan coba tanya ke mereka, apa sih yang sedang mereka kerjakan, dan apa fungsi mereka berdiri di situ. Oke, yuk kita langsung. Kita udah dapat satu leader di sini yang lagi bertugas, itu ada Agung. Kita coba minta waktunya sedikit, apakah dia bisa diwawancara sebentar atau enggak. Halo Gung. Halo.
sini dulu yuk. Oke, Gung. Ini acaranya meriah banget, Gung. Yes. Kalau saya lihat sih acaranya banyak banget tamu undangan yang datang. Kira-kira dari Agung sendiri gimana nih melihat acara pernikahan hari ini? Oke, untuk pernikahan hari ini ya kita pakai adat Minang memang ya, adat Minang. Jadi adat Minang tapi ada seorang Sunda juga gitu ya. Jadi kita kolaborasi antara adat Sunda sama adat Minang. Nah ini nampaknya itu tadi kita mulai jam 6:30 memang. Dari 6:30 kita nampak pengantin Minang memakan waktu setengah jam. Itu sangat meriah. Tamu yang menunggu itu sekitar 1.500 tamu ya, 1.500 orang. Jadi memang ketertarikan antusiasnya mereka tamu kepada kolaborasi antara adat Minang tersebut. Gitu Mas. Gung, boleh tahu nggak dari Agung sendiri, ini kan sebagai leader ya. Oke, Agung menurunkan kru WO sebanyak berapa orang hari Kita ini? yang turun hari ini 16. 16. Betul, 16 karena di masing-masing PAC-nya itu memang kan cukup sangat kredit. Kenapa? Memang karena si kesenian pun banyak banget orangnya. Jadi kita sebagai WO harus memfasilitasi, meng-LO-kan berbagai macam vendor dari mulai catering, VIP, kesenian dan MC dan sebagainya macamnya. Gitu. Tamu VIP-nya banyak banget. Tamu VIP itu sekitar 30 orang dan semuanya datang di waktu yang bersamaan. Kenapa orangnya banyak, turun yang kru yang datang banyak? Karena memang VIP-nya pun banyak. Kita harus menservis VIP tersebut gitu. Dan alhamdulillah VIP semuanya udah datang, udah kita servis semuanya. Aman, nggak ada masalah. Oke, Gung, boleh share ke kita nggak sih sedikit gitu, mungkin dari teman-teman pengen tahu juga sebenarnya dalam suatu acara pernikahan tuh suka ada kendala nggak yang mungkin Agung sekarang sebagai leader sering menghadapi kendala seperti apa sih? Oke, baik. Saat di lapangan gitu. Oke, kalau kendala sih di setiap event pasti selalu akan ada. Tetapi gimana kita untuk menyikapinya? Yang pertama sih kendala yang pasti akan ada itu adalah perubahan jadwal atau perubahan acara. Kenapa? Karena timing waktu. Kita sebagai WO itu fokus atau kepada si timing waktu tersebut. Jadi misalkan kita seperti tadi itu tim kesenian jam 18.30 belum mulai itu. Belum mulai kenapa? Karena memang kan kendala di make up. Kenapa make up? Karena make up itu belum datang, macet di jalanan. Nah, gimana caranya kita untuk mengatur waktu supaya si tamu yang datang atau pengantin dan orang tua itu tidak bete menunggu, Mas. Seperti itu. Itu salah satu kendalanya gitu. Nah, tapi alhamdulillah sih di sini mungkin sudah biasa ya. Jadi bisa menenangkan pengantin maupun tamu undangan. Tak lepas dari MC pun juga sama. Gitu Mas Wahyu kendalanya. Kalau nggak salah di jam 8:30 atau jam 8:15 kita ada launching untuk dance baru ya Gung ya? Betul, jam 8.15 kita ada acara spesial ya, acara spesial untuk di acara event ini, launching terbaru khusus untuk di acara ini gitu. Jadi Mas jangan kemana-mana ya Bos ya, kita lihat dulu ya anak-anak kita beraksi gitu. Teman-teman yang kalian tahu semua, kita itu kalau suatu acara pernikahan kita suka bikin meriah itu dengan kita dance. Nah kemarin itu anak-anak semua tim WO sudah pada latihan semua, dan hari ini kita launching untuk gaya baru dancing kita. Nah, jadi jangan kemana-mana. Mungkin Agung sudah boleh bertugas kembali. Semoga sukses acaranya, Gung. Ya, oke. Selanjutnya kita akan coba untuk wawancara lagi. Tadi sudah leader itu sama Agung. Selanjutnya kita akan coba cari lagi untuk kru WO yang akan kita wawancara. Yuk kita lihat yang lain yuk. Oke teman-teman, tadi sudah leader, sekarang kita akan coba wawancara satu orang kru WO lagi yang mungkin itu dia, saya lihat di sini job desk-nya adalah sebagai list foto. Oke, sebentar, saya akan panggil teman. Lugia, halo Lugia. Oke, Lugia di sini sedang menjabat sebagai list foto. Oke, kalau kita lihat di sini Lugia pegang kertas agak banyak ya. Luar biasa, listnya banyak.
list foto semua. Oke, boleh share ke teman-teman nggak sih Lugia di sini sebagai list foto itu tugasnya apa? Tugasnya kita itu mastiin orang-orang yang namanya udah ada dikasih dari keluarga yang itu tuh wajib difoto. Biasanya dari list VIP sama juga dari beberapa teman-teman dari keluarganya pengantin. Wajib difoto ya karena itu satu momen sekali seumur hidup. Jadi jangan sampai kelewat. Jangan sampai gitu. kelewat ya. Iya. Lagian kasihan juga keluarga udah jauh-jauh datang tapi nggak ke foto, itu yang bahaya. Dan di sini Lugia boleh share nggak sih ke teman-teman dalam memegang suatu list foto itu kendala terberatnya Lugia itu apa? Kendala terberatnya adalah harus sabar. Sabar. Kuncinya adalah sabar. Soalnya keluarga itu pada saling mau duluan. Gimana caranya? Kita harus sabar. Jangan nanganin keluarga-keluarga yang pengen buru-buru. Karena semuanya pasti pada pengen buru-buru. Gitu. Nah itu triknya selain sabar apa lagi? Kitanya harus gerak cepat. Gerak cepat ya? Iya. Oke gitu teman-teman. Ini dari Lugia. Tadi sudah sama Agung. Lugia makasih ya. Boleh bertugas kembali. Oke teman-teman, tadi sudah sama Lugia. Mungkin satu lagi saya akan wawancara. Kita akan cari mungkin kru WO yang sedikit agak lebih available karena kalian teman-teman lihat di sini ini sangat penuh, sangat padat dan di sini juga ada list foto yang sudah mengantri dan sedang diatur sama stopper sama list foto juga. Oke, kita lihat dan kita cari lagi satu kru WO yang bisa saya wawancara. Yuk. Oke, teman-teman, tadi kita sudah ke list foto. Sekarang kita coba. Saya lihat sih di sini ada Vidya. Dia pegang untuk checking tamu VIP. Jadi siapa aja sih yang boleh masuk ke meja makan VIP? Yuk kita lihat. Halo Vidya. Vidya boleh wawancara sebentar nggak? Boleh gimana? Sebelah sini aja yuk. Oke. Vidya, kalau saya lihat di sini banyak banget ya tamu VIP-nya. Banyak banget hari ini kita alhamdulillah tamu VIP-nya lebih dari 24. Tapi karena wedding planner itu solid, jadi kita bisa handle semuanya. Teman-teman bisa lihat ini tamu VIP-nya lumayan sangat banyak dan terisi semua untuk meja-mejanya. Oh iya, dari yang Western, Indonesia, Chinese semuanya ada. Hari ini kompilasi. Oke, Vidya boleh di-share nggak sih untuk dari job desk Vidya sendiri ini sebagai checking tamu VIP itu tugasnya ngapain aja? Oke, untuk job desk tamu VIP itu kita harus make sure banget tamu VIP harus difoto terlebih dahulu ya, karena itu merupakan tamu yang sangat amat concern buat kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus masukin beliau ke meja VIP karena biar langsung di-serve sama catering ataupun dari pihak kita gitu, Wahyu. Luar biasa. Oke, Vidya boleh di-share nggak sih dalam sebagai job desk checking VIP di sini ada nggak sih kendala yang mungkin Vidya hadapi pada saat menemukan tamu-tamu VIP atau memfilter tamu VIP? Kendala-kendalanya apa aja sih? Kalau misalnya ditanya kendala, banyak ya. Soalnya kan terkadang juga kita kekurangan komunikasi karena terkadang berisik banget ya sama musik. Kemudian juga terkadang ada tamu VIP yang lolos ya, atau bahkan yang tidak kemasukin ke sini gitu. Sebenarnya itu yang trouble karena kita nggak enak sama klien yang harusnya kita serve mana lolos kayak gitu. Cuman kita karena udah terbiasa ya saling koordinasi satu sama lain, jadi miss itu selalu berkurang gitu. Setiap eventnya tuh pasti kita lebih baik lagi. Oke, terima kasih Vidya. Makasih buat waktunya. Boleh bertugas kembali. Oke, makasih Vidya ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah wawancara ke 3 kru WO yang sedang bertugas. Oke, dalam waktu dekat ini, khususnya dari WA Wedding Planner, kami akan menyelenggarakan suatu acara exhibition atau pameran kurang lebihnya. Yang itu akan kita laksanakan di tanggal 20, 21 sampai tanggal 22 Maret 2020 dan tepatnya di Trans Hotel Bandung. Nah, buat teman-teman yang sedang mempersiapkan suatu acara pernikahan, bisa langsung hadir dan saya di situ sebagai konsultan akan memberitahu ke teman-teman semua bagaimana caranya mempersiapkan suatu acara pernikahan yang bisa sesuai dengan by budgeting
dengan mendapatkan pernikahan yang megah atau pernikahan yang glamor. Dan di situ juga saya akan memberikan promo khusus untuk teman-teman yang di link pada saat itu juga. Jadi tunggu apa lagi? Buat teman-teman yang sekali lagi akan mempersiapkan suatu acara pernikahan, bisa langsung hadir pada tanggal dan tempat yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, saya Wahyu. Sampai jumpa di lain waktu.